Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sedulur semuanya. Jadi hari ini saya akan mengunjungi salah satu kelompok usaha pertanian hidroponik, kelompok dari tenaga kerja pemula yang waktu itu mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mana dikelola oleh secara kelompok. Jadi hari ini mari kita tanya-tanya bagaimana cara mendapatkan bantuan itu, kemudian bagaimana cara pengembangan pertanian hidroponik ini seperti apa sih. Oke, langsung kita masuk saja. Permisi Pak, Assalamualaikum. Boleh masuk Pak? Oke. Permisi Pak, saya akan mau sedikit tanya-tanya mengenai ini Pak, mengenai pertanian hidroponik ini Pak. Kalau boleh tahu sebelumnya dengan Bapak siapa Pak ya? Saya dengan nama lengkap Den Bagus Kanjeng Majikan Doro Juragan Mas Anto. Oke. Saya dipanggil dengan Den Mas Anto ya. Den Mas Anto, oke Pak. Jadi saya panggil Mas aja lah ya Mas. Boleh, ya. boleh. Jadi gini Mas, saya lihat dari pelang tadi di situ tertulis kelompok usaha TKM Tirta Rahayu Lestari. Maksudnya ini gimana Mas? Oh ya, jadi TKM itu adalah tenaga kerja mandiri ya. Yang kemarin kita boleh dapatkan itu dari Dinas Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia. Jadi kita pengajuannya melalui website http pokoknya itu kan seperti itu, dan itu Tirta Rahayu Lestari adalah nama kelompoknya dari kelompok tersebut. Oh, kelompok ini Mas ya? Ya, kelompoknya itu Tirta Rahayu Lestari, yang mana artinya Tirta adalah air, di mana kita ini menggunakan media utama air. Nah, kan gitu, hidroponik itu menggunakan air. Rahayu itu adalah berharap supaya kerahayuan terjadi kelompok ini. Lestari adalah budidaya melestarikan tanaman-tanaman hidroponik yang mungkin yang bisa kembangkan melalui kehidroponikannya ini. Oh gitu, jadi nama adalah doa. Oh iya. Sebagian harapan daripada usaha kelompok usaha ini. Oh, jadi filosofinya seperti itu dari nama kelompok ini Mas ya? Iya. Oh, kembali lagi Mas, ini kan tadi mendapatkan, kalau Mas bilang tadi dari bantuan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia gini Mas ya? Nah itu kalau boleh tahu tahapan-tahapannya seperti apa kemarin itu Mas? Tahapan-tahapan yang sudah pernah kita lalui dan menghasilkan ini adalah dimana yang paling utama adalah kita mempunyai nama pribadi yang akan membawa nama kelompok. Tentunya dalam suatu kelompok ada namanya ketua kelompok. Di dalam satu kelompok itu nggak boleh banyak-banyak ketua kelompok, cukup satu saja ya. Iya betul. Nanti gini aja. Cukup satu kelompok, dan kelompoknya diisi oleh 10 orang. Dalam satu anggota kelompok diisi 10 orang termasuk satu ketua kelompok tadi ya. Oh, berarti anggota 9 dengan satu ketua tadi. Ya, 10. terus prosesnya adalah kita mendaftarkan. Nah, sebelum kita registrasi dulu nih melalui akun tadi itu, nama akunnya ada Siap Kerja ya. Oh. Siap Kerja. Siap Kerja Kemenaker itu Mas ya? Iya, Siap Kerja Kemenaker itu. Oke. Nanti kita buat akun dulu di situ per orangnya, per individunya kita buat akun. Lalu kita masuk ke akun di dalam sebuah akun Siap Kerja itu ada lagi akun. Oh gitu. Ada banyak itu akunnya, itu ada Bishub, ada pokoknya banyak pilihan itu. Di situ kita pilih Bishubnya. Kita masuk ke akun Bishub, ketua kelompok, dan masukkan semua anggotanya tadi melalui ketua kelompoknya. Oh gitu. Dimasukkan semua anggota melalui ketua kelompoknya di akun Bishubnya tadi. Setelah itu baru kita siapkan berkas-berkas yang memang diperlukan. Oh gitu. Berkas-berkas yang kita perlukan kemarin adalah salah satunya adalah pembentukan berita acara kelompoknya itu tadi. Pembentukan kelompok itu ada berita acara yang ditandatangani ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa setempat. Oh begitu. Oke, berarti dia sistemnya ada seleksi atau gimana Mas? Ya, kita seleksi satu Nuswantara. Oh, berarti se-Indonesia gitu ya, Mas ya? Kita satu Indonesia, kita ada seleksinya kemarin.
Mas lilipan mas. Kita seleksi dan alhamdulillah dari beberapa puluh ribu kita jebol gitu. Kita jebol, saya bersama teman-teman kelompok-kelompok yang lain alhamdulillah jebol. Dan ini salah satu usaha bersama. Tapi ini sebenarnya yang membidangi adalah kelompok ibu-ibu. Ini ibu-ibu nih termasuk istri saya dan istri teman-teman tetangga saya juga. Gitu. Jadi Mas, kalau misalkan nanti ada teman-teman lain yang ingin juga mendapatkan bantuan itu, caranya gimana Mas? Caranya itu tadi mendaftarkan dulu tadi. Ya, kita bikin akun dulu kita bikin akun. Syaratnya itu ada email dan nomor HP dan KTP, identitas diri ya, identitas dirinya. Kita daftarkan di akun Bisapnya, di akun siap kerjanya dengan membawa ketua kelompok, dan kita dibikin juga itu tadi kan berita acara pembentukan kelompoknya tadi, ditandatangani kepala desa setempat, diketahui kepala desa setempat, lalu kita juga buatkan proposal sesuai bidang apa yang akan kita gerakkan nanti, akan kita jalankan. Jadi Mas, alasannya kelompok Tirta Rahayu Lestari ini memilih pertanian hidroponik itu gimana Mas? Tadinya gini Mas, tadinya kita tuh coba-coba ya. Oke. Ya, kok enak, akhirnya kita ketagihan. Oh gitu. Jadi sebelumnya sampai ini sudah pernah berkecimpung di pertanian hidroponik? Belum. Sama sekali belum. Dari dua kelompok. Saya kan bukan termasuk anggota dalam kelompok ini, cuman saya punya wewenang ataupun punya ikut andil dalam menentukan. Karena memang kemarin ibu-ibu itu pokoknya terserah sampean lah yang membuatkan, kita terima beresnya aja katanya kan gitu. Jadi kita buatkan semuanya, ini semuanya. Hai istri teman. Jadi kita buatkan, termasuk kita siapkan semua berkas-berkasnya, dan cuma kita hanya minta identitas diri dari mereka semuanya lah. Termasuk bangunan ini juga kita siapkan. Setelah semuanya selesai baru kita serahkan ke ibu-ibu. Namun setelah berjalannya ini pun saya masih ikut andil nih. Ada satu kebanggaan untuk kita, untuk saya pribadi. Saya ikut menimba ilmu di sini. Oh gitu. Ya, saya ikut menimba ilmu di sini karena memang dari ibu-ibu pun masih nol nih tentang hidroponik, masih nol. Kita ikut mengembangkan ini, belajar dari awal cara pembenihan sampai alhamdulillah udah berjalan 2 bulan ini kita panen. Oke, kalau gini Mas, berarti kan memang sebelumnya belum pernah gitu ya, belum pernah. Jadi sampean itu dapat ilmunya itu dari mana Mas? Apakah dari teman atau dari internet? Alhamdulillah ya, karena memang keminiman ilmu kita pribadi. Saya pribadi keminiman ilmu tentang hidroponik. Namun saya tidak menyerah. Di satu sisi itu saya mempunyai alat yang memang canggih, ini namanya smartphone ataupun HP pintar. Walaupun saya nggak tahu pintar, tapi saya punya HP pintar. Jadi saya tanya sama HP yang lebih pintar. Iya. Saya punya HP yang lebih pintar. Nah, dari HP ini saya dapatkan sedikit-sedikit ilmu dan saya aplikasikan melalui teknologi zaman sekarang kan. Juga pengalaman-pengalaman bertani konvensional, karena saya juga punya basic bertani konvensional. Dalam dunia sayur mayur, saya pernah menanam sayur mayur. Jadi coba saya banding-bandingkan dan saya coba kombinasikan tentang pembenihan. Jadi saya juga banyak menimba ilmu dari sini dan alhamdulillah memang tidak jauh berbeda dengan yang konvensional cara metode penanamannya. Namun yang berbeda adalah memang media tanamnya dan tempatnya juga. Mungkin dari segi pupuk ataupun bahan-bahan yang mendongkrak pertumbuhan suatu tumbuhan yang kita tanamnya agak sedikit beda. Kalau di konvensional tentu sedikit ribet. Kenapa? Kalau kemungkinan di konvensional, apakah tadi dikempot dulu, kita nandur pari yang tukul suku teki. Iya. Kan gitu. Kita nandur kangkung, kita nanam kangkung, ini ada kemungkinan yang tumbuh genjer. Tapi kalau untuk hidroponik, insya Allah kita tanam kangkung, tumbuh pun kangkung. Oh begitu. Itu. Jadi sistem kerja pertanian hidroponik ini gimana Mas? Sampean bisa mungkin sedikit menjelaskan gimana? Sistem kerjanya perbandingan. Sistem kerja hidroponik ini. Sistem kerjanya adalah di sini kita udah siapkan ini paralon ini dengan lubang-lubang. Ini jarak lubang ini 15 cm antara lubang satu dengan lubang yang lain.
Jadi dalam setiap paralon ini dengan panjang 6 meter, ini tersedia lubang kurang lebih 35 lubang. 35 Kan gitu. lubang. Jadi ada namanya input, ada namanya output. Di sini ada input, di sini ada tandon yang berisikan air, ya kan? Ini kita inputkan ke sini, kita naikkan, kita input dari sini melalui selang-selang kecil ini. Oke. Kita inputkan ke sini, kita alirkan ke setiap pipa-pipa ini, paralon-paralon ini. Semua mengalir. Ini pipa ini ada punya kemiringan beberapa derajat dari input sampai outputnya. Begitu. Gitu kan. Jadi pipa ini masuk selang-selang ini, airnya masuk mengalir ke sini. Lalu di sini ada talang penampungan yang pipa air dari inputnya tadi masuk ke talang. Di tengah talang antara kanan dan kiri, di tengah-tengahnya ada lubang. Oh, ada lubang. Lubang output namanya ini. Yang ini mengalirkan air lagi kembali ke tandon utama tadi. Oh, kembali ke sana tadi. Jadi Berarti sirkulasinya tetap akan berputar dari output input balik lagi ke tandon. Oh, begitu. Berarti air inilah tadi yang menjadi sumber makanan di tanaman ini, Mas ya. Air juga dibantu dengan nutrisi. Oh, ada nutrisinya. Jadi air ini air biasa atau air gimana nih, Mas? Air bakunya air biasa, air yang kita dapatkan dari sumur bor. Namun air ini harus mempunyai standarisasinya, di mana standarisasinya untuk kebutuhan sayuran hidroponik itu di antara 5 sampai 6,5 pH-nya. Oh gitu, berarti memang air ini diukur dulu pH-nya begitu? Ya, jadi ada punya standarisasinya. Nanti kita bisa lihat di sebelah yang dimana pH-nya terlalu tinggi dan akibatnya ada dampak ke sayurnya, nanti bisa kita lihat. Oh begitu. Jadi seperti itu. Berarti air ini air biasa, Mas ya? Air biasa, namun setelah ini sudah kita campurkan dengan nutrisi namanya AB Mix. Oh, AB Mix. Ada nutrisi A dan nutrisi B yang dimixkan menjadi satu dengan perbandingan 1:1 dimasukkan ke tandon hingga mencapai ppm. ppm itu adalah satuan di mana molekul-molekul dalam air itu, kekentalan air itu mencapai untuk kebutuhan sayur yang biasa kita tanam antara kangkung, sawi dan bayam itu di angka 1000 sampai 1400 ppm. Oh gitu. Nah, kita mengetahui jumlah angka ppm itu dari mana? Iya, boleh. Dengan jumlah angka ppm-nya kita bisa melalui alat yang namanya ini, TDS meter. Oh, ini gitu. Namanya TDS meter. Ini mudah sekali cara mengaplikasikannya. Mau coba diaplikasikan? Boleh, Mas. Boleh. Mari kita cek. Kita bisa cek di tandon ataupun di sini, namun kita lebih mudah di sini. Kenapa? Langsung kita tempel aja. Ini ada 3 pilihan tombol, ada on off, modical dan hold. Nah, ini langsung kita on kan. Ini ppm-nya ya. Ini ada kandungan airnya. On, kita masukkan sini. Oke. Naik dia di angka 1200 ya. Oh, 1220. Ini masih di angka standar untuk kebutuhan sayur. Cukup mudah bukan? Berarti masing-masing sayur itu apakah memang punya kebutuhan khusus atau gimana, Mas? Misalkan ini kan lagi ini kangkung. Ya. Kemudian di sana tadi saya lihat ada Pak Coy kalau enggak salah. Ya. Nah, itu tadi untuk kangkung, untuk kangkung sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, terus sawi. Itu di angka 1000 sampai 1400, 1200 sampai 1400 kebutuhannya. Kebutuhan di masa pertumbuhan. Nanti kalau sudah menjelang panen bisa kita turunkan pH-nya. Oh gitu. Untuk menghemat nutrisinya. Karena memang nutrisi harga nutrisi hidroponik itu cukup mahal. Dan kalau boleh tahu, Mas, mulai kita dari penyemaian sampai bisa panen itu kira-kira di umur berapa hari? Untuk kangkung yang pengalaman kita dari HSS ya namanya, hari setelah semai, ya kan, sampai panen itu kemarin 2 kali nih. Yang pertama kita panen itu di usia 15 hari. 2 minggu kita udah siap panen. Oh, 2 minggu. 2 minggu kita udah panen. Karena kita kan coba kemarin ABMIK kita beli udah belanja 2 kali dengan merek yang berbeda. Di ABMIK yang pertama memang lebih bagus dan harganya memang lebih mahal. Namun di usia panennya lebih singkat, di angka 15 hari kita udah panen.
Dan keuntungan kangkung selama ini, kangkung ini kita panen 2 kali. Panen pertama kita pangkas. Ini yang kedua nih Mas. Oh gitu. Nah, ini usia tanam. Kita lihat di sini ada bekas potongan ya. Ya, ini ada bekas potongan. Oke. Ini usia 1 minggu ini setelah kita panen. Jadi memang Gitu. ini hari Rabu, hari Selasa minggu lalu kita udah panen ini. Nah, Oh berarti ini dalam 1 kali periode penanaman bisa 2 kali panen, Mas? bisa 2 kali Pak. Sebenarnya bisa lebih malahan. Oh gitu. Cuman bagusnya ya karena kita untuk konsumsi kita jual, jadi memang 2 kali kita panen. Oh selain itu ada nggak Mas? Misalkan dari untuk hama ya, mungkin ada nggak hama kira-kira yang menyerang? Ada, tetap ada. Memang sudah saatnya kita saling berbagi dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain ya kan. Nah, tidak menutup kemungkinan. Jadi dalam sekian banyak sayur tetap harus kita berikan memang yang jadi miliknya. Yang penting jangan banyak-banyak. Kita sedekahkan untuk para belalang. Oh gitu. Berarti hamanya belalang Mas ya? Ya, ada belalangnya. Tapi alhamdulillah belalangnya di sini masih sopan-sopan ya, nggak terlalu banyak makannya. Paling 1-2 batang sudah kenyang, lalu ditinggalkan, paling yang tinggalkan telurnya saja. Cuman tetap kita antisipasi. Artinya apa? Memang sayur ini tanpa menggunakan setetes pestisida. Oh, Kita gitu. tidak menggunakan bahan kimia apapun di sini. Memang ini namanya apa ya? Organik ya. Organik. Kita Ya. kita tetapkan keorganikannya. Kita tidak menggunakan apa. Wajar kalau sini masuk belalang, walaupun perasaan kita nih ini udah rapat nih dengan inseknya dan sebagainya, cuman ternyata memang masih ada beberapa ekor belalang yang sempat masuk dan beranak pinak di sini. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah sampai mengalami namanya gagal panen karena serangan hama. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak terjadi lah. Karena saya lihat juga ini memang tertutup ya sahabat-sahabat. Ini tertutup seperti jaring ya, seperti Ya. jaring. Jadi Mas kira-kira dari segi keuntungan kira-kira mana lebih untung dibandingkan dengan pertanian yang menggunakan media tanah dengan media air ini Mas, hidroponik ini Mas? Keuntungan itu banyak ya Mas. Bagi saya pribadi, keuntungan itu tidak harus berupa dengan material. Materi maksudnya bukan materi dengan keuangan. Memang di hidroponik ini kalau kita bicara tentang keuntungan materi, susah, maksudnya bukan susah tapi jangka panjang. Kenapa? Karena biaya untuk pembuatan greenhouse dan semuanya memang kita dalam ukuran greenhouse kita ini dalam ukuran 8 kali 7 meter ini kurang lebih kita menghabiskan anggaran 15 jutaan dengan semuanya. Oke. Namun kan 15 juta ini kan bisa untuk bertahun-tahun Mas ya? Kalau keuntungan nih, kalau pengalaman kita dari sekian satu meja ini ya, satu hamparan meja ini ya, ini menghasilkan uang dalam 1 kali panen kurang lebih 300.000. 300.000 sekali panen. Iya. Oke. 300.000. Kalau kita kurangi dengan biaya nutrisinya 70 ribuan ya. Nutrisi 70.000. Itu aja nutrisinya 70.000 itu pun bisa, kalau untuk kangkung malah bisa karena 2 kali panen berarti bisa menghasilkan 500 sampai 600.000. 500-600.000. Kalau dikurangi dengan biaya apemiknya masih sisa gitu. Dikurangi nanti tenaga kita yang kerja lagi kan, karena memang kita juga ada pekerjanya juga. Memang pekerjanya masih anggota juga, cuman memang kita nggak bayar. Iya. Tidak dibayarkan, namun masih memang kita simpan untuk kas dan kebutuhan lain. Karena untuk cadangan mana tahu pompa nanti mati, kita juga harus siapkan dananya kan. Jadi memang karena saya lihat di sini kita kan menggunakan mesin air Mas ya, mesin air untuk memompa ini. Kira-kira kalau kendala kita pada saat mati lampu itu gimana Mas? Nah itu dia trik and trick. Nah namanya kan trik and trick. Kita memang dalam hidroponik ini kita menggunakan sistem namanya DFT, ya kan? DFT apa NFT ya lah, ada sampai astagfirullahaladzim. Pokoknya ada 2 sistem namanya DFT atau NFT. Dari keduanya itu ada salah satunya adalah air yang harus terus mengalir. Iya. Gitu dari sini. Nanti bisa cek nanti lah. DFT atau NFT yang mengalir terus nanti. Nah, kita menggunakan sistem yang harus mengalir terus. Namun kendalanya apa? Ketika mati lampu memang tentu air habis dalam ini. Iya. Resikonya apa? Ini 15 menit mati lampu saat cuaca terik. Layu Mas, pengalaman
di sebelah seperti itu kemarin ya. Nah, untuk mengakalinya seperti apa nih? Sini kita kasih trik-triknya lagi ya. Nah, ini dia namanya. Ini adalah akal-akalan saya sendiri sebenarnya ya. Oke. Ini kita masukkan ke ini paralon biasa utuh yang kita potong kurang lebih 10 cm, lalu kita belah, kita potong namun nggak sampai penuh, hanya separuh potongan aja. Kita masukkan lagi paralon yang pipih, lalu kita kasih lem paralon separuh aja. Gunanya apa? Kita masukkan ke sini nih. Nah, ini contohnya. Oh gitu. Nah, ini separuh ini kan jadi bendungan nih. Jadi bendungan air. Jadi ketika mati lampu, mati listriknya, air tetap tersisa setengah paralon di dalamnya. Oh ya, berarti dia masih bisa makan. Ya, masih nahan. Bila airnya listriknya hidup, ini tinggal kita putar aja nih, sehingga lubangnya berada di bawah. Nah, seperti ini dia. Cukup mudah, terus mengalir dia. Ya, seperti itu aja untuk trik-triknya. Oke. Cukup mudah ya. Ini akal-akalan saya aja. Sebenarnya metode itu banyak gimana caranya, cuman itu tadi kita juga belajar sambil ada mencoba menggali bakat lah, karena saya sebenarnya punya bakat yang terpendam. Iya. Dan ya seperti ini alhamdulillah ya. Ini di belakang sampean ini sawi pakcoy yang baru kemarin kita masukkan ke dalam net potnya. Ini usianya udah berapa hari ya? Seminggu berarti. Kurang lebih ada ya seminggu hari setelah semai nih ha. 7 sampai 8 HSS ini. Ini. Dan ini memang dalam jangka panennya lebih panjang daripada si kangkung. Oh gitu. Kalau untuk pakcoy di angka 30 sampai 35 hari. Hari setelah semai. Iya. Kemudian di sini saya lihat ada ini kalau boleh tahu ini apa nih Mas ya? Ini adalah gaplek. Bukan. Ini adalah media tanam rockwool namanya. Kemarin kita coba semai si pakcoy, namun gagal. Kita sisipkan, gagal lagi. Kita sisipkan, gagal lagi. Jadi berapa kali nisip kita? 3 kali sisip kalau nggak salah gagal. Jadi udah kita biarkan aja. Kita bikin yang baru lagi rockwoolnya. Ini rockwool namanya ya. Ini rockwool ini dia yang seger bagusnya seperti ini rockwool itu. Jadi gunanya untuk apa nih Mas? Rockwool itu adalah salah satu media tanam penggantinya tanah berarti. Dia seperti styrofoam. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini kita masukkan benih sini, tumbuh. Nah, ini rockwoolnya. Oh gitu. Berarti dari benih dimasukkan ke dalam rockwool ini, kemudian ditumbuh, Ya. kemudian dipindah ke dalam net pot ini Mas ya? Iya. Oh begitu. Anda kok tahu ya? Kayaknya Anda udah pinter ya. Ya saya kan sering juga Mas lihat-lihat di internet gitu kan, searching karena saya juga kepengen gitu kan, pengen tahu sih bagaimana sih dengan pola pertanian hidroponik ini gitu kan. Sebenarnya sangat mudah. Hidroponik itu asalkan kita punya dananya, kita bisa buat ini. Iya. Oke. Boleh kita lihat ke sebelah. Jadi ini ada 2 ini ya teman-teman, di sebelahnya juga ada. Jadi ini luas. Kita tutup dulu, nanti ada belalang kupu-kupu masuk lagi. Nah, di sini ada dislike ya intinya ya. Seperti itu tempatnya si cara pang. Nah, ini tadi yang saya katakan, di mana pH air yang kurang stabil mengakibatkan sayur tumbuh kurang maksimal. Ini akibatnya kalau pH-nya kurang bagus. Kemarin ini pH sampai 8 lebih. Gitu. Tapi ini kurang bagus, tapi ini sudah bagus loh Mas ini. Ya, untuk kita pemula juga kita udah bagus lah. Kita senang sih, yang penting tumbuh aja, kita senang sih.
Oh, jadi ini. Nah, ini dia Mas ya. Nah, ini namanya tokolan, pukulan kalau orang bilang. Ataupun kecambah. Ini kecambahnya kangkung. Ini kecambahnya. Ini dia setelah udah berdaun dua. Oh, jadi mulai dari pembenihan ini sampai masuk ke netpot itu kira-kira usia berapa hari Mas? Idealnya ya, kita punya ideal masa masuk netpot itu di angka 12 sampai 15 hari harusnya sih. Oh gitu. Cuman ada sebagian para penggelut dunia hidroponik yang baru kecambah seperti ini pun ada juga yang dimasukkan ke netpot juga ada. Apalagi kalau kangkung, memang kangkung habitatnya dominan di air ya, itu lebih cepat mudah bersosialisasi dengan air. Namun kalau untuk jenis sawi, bila masih kecambah ini dimasukkan dalam air dengan jumlah kadar yang berlebihan, dia mau membusuk akarnya. Gitu. Kalau belum keluar cabang, ini kan belum keluar ya cabang akarnya ya kan. Jadi kalau sawi memang belum berani untuk langsung dimasukkan ke dalam netpot. Kalau sawi harus kita berikan namanya talang penyemaian seperti ini. Oh, di sana ada lagi. Talang penyemaian. Ini usia 7 hari nih. Oh, ini Sawi patol. Ini udah berakar nih. Udah berambut akarnya, udah keluar akar rambutnya. Jadi kita berani letakkan di sini dengan berarti ini memang ada airnya. ada airnya terus ini mengalir ya sama. Di sini sahabat. Iya. Oke. Mantap. Jadi Mas, kira-kira ada nggak Mas pesan untuk para generasi muda gitu Mas? Woi, pesan saya adalah untuk para generasi muda dimanapun Anda berada ya, tekunilah dan senangilah apapun pekerjaan dalam bidangnya masing-masing, karena memang kalau kita mencintai menekuni pekerjaan yang kita kerjakan, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tentunya yang kita butuhkan cuan sesuai seimbang. Tapi khusus dalam dunia pertanian nih, untuk para pemuda jangan malu untuk jadi petani, karena petani itu asik. Petani, apalagi petani hidroponik, itu sangat menyenangkan sekali ya. Pokoknya tetap berkarya sesuai bidangnya masing-masing aja lah. Untuk para pemuda tetap berkarya, jangan putus asa. Oke. Dan terus tetap melakukan hal-hal yang positif. Tetap melakukan hal-hal yang positif dan jangan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ya. Saya sangat senang sekali melihat diri saya yang seperti ini ya. Ya dong, karena belum tentu orang senang dengan saya. Tentunya saya akan menyenangi diri saya sendiri. Walaupun Oke, jadi itulah sahabat-sahabat sekilas tentang pertanian hidroponik dari Mas Anto tadi. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Tetap berkarya, jangan malu untuk berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.